Pak, sekarang inovasi apa lain yang sedang digagas oleh PLN Aceh supaya jangan mati lampu? Orang yang memakai listrik tapi nggak terdeteksi. Apa istilahnya? Pencurian listrik atau daya atau apa? Atau gimana sekarang? Oh ya, ada Apakah masih dominan bahasanya di kita? ya masyarakat itu sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan sembako hari ini. Dia nggak butuhkan sembako. Yang dibutuhkan itu Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum Pak Munzakir Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah ada restunya. Pak, terima kasih kehadirannya di Sago TV. Tentu di sela-sela kesibukan Bapak di PLN luar biasa. Insyaallah. Tapi suasananya aman Pak ya? Alhamdulillah. Listriknya juga nggak mati Pak ya? Alhamdulillah hari ini posisi aman. gitu. Aman Pak ya? Aman. Semoga saja kondisi juga aman, tidak badai kayak kemarin. Kalau badai kemarin, ya kemarin badai di Ulagaring itu mati Pak. Ya, karena badai kemarin ada beberapa daerah yang kerebahan pohon. Ya, kita itu wajar. Gitu. Makanya kita berdoa semoga saja aman, tidak ada badai, semuanya tentram. Insyaallah. Betul. Makasih Pak. Ya. Pak, siapa saya panggil? Pak Muzakir atau? Muzakir boleh. Pak Muzakir, makasih Pak. Pak Muzakir, ini pertama kami mengucapkan selamat atas terbitnya buku baru Bapak. Insyaallah. Ini luar biasa ini. Sebagai General Manager PLN Aceh tentu sangat sibuk, tapi masih punya waktu untuk menulis buku. Nah, ini luar biasa. Jadi sebelum kita gali soal buku, Pak, sepertinya pemirsa rekan-rekan Sago TV perlu tahu siapa sosok Pak sebenarnya. Silakan, Pak. Oke. Ya, makasih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muzakir Salman, nama kecilnya itu. Nama besarnya Mundakir katakan itu ya. Di lahir sebenarnya saya aslinya dari Boyolali sekitar Solo ya. Tapi lebih banyak di penugasan karena penugasan lebih banyak di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sempat juga di Sumatera Barat, sempat juga di Jawa Tengah, di kampung halaman di Solo, di Sulawesi, kemudian sempat di Jakarta, sekarang di sini. Itu riwayat singkat lah di PLN seperti itu. Jadi sudah di luar Pulau Jawa udah sering juga Pak ya? Iya, justru lebih Sulawesi, banyak penugasnya. Sulawesi Selatan di Makassar, di Sulawesi itu 2,5 tahun lumayan. Sudah berapa tahun masa tugas di PLN Pak? Di PLN sudah lebih dari 33 tahun, sudah cukup lama. Oke, bagaimana suasana bertugas di Aceh? Itu penting diceritakan. Alhamdulillah ya. Sudah berapa bulan Pak? Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Alhamdulillah. Kalau di Aceh itu yang pertama kan kita lebih mudah sekali suasananya kan sini religius, agamis. Sehingga kita mudah tidak mengalami kesulitan ketika kita untuk melaksanakan aktivitas kegiatan kita, demikian juga ibadah kita terkait dengan kuliah dan sebagainya nggak ada masalah. Juga masyarakat cukup ramah ya. Alhamdulillah. Kalau saya sih enjoy aja sih. Ya. Alhamdulillah gitu. Intinya masih menikmati Pak ya? Insya Allah dimanapun dinikmati insya Allah. Ya. Pak, bisa nggak diceritakan sebenarnya saya dengar Bapak ini bukan buku pertama juga. Iya. Ini buku keberapa? Kalau bukunya ini buku yang ke-6. Yang ke-6. Ke-6, tapi khusus untuk seri Like Up itu yang kedua. Oh, seri Like Up yang kedua. Iya. Seri Like Up. Energi untuk peradaban baru. Iya, kalau sebelumnya itu adalah energi untuk menyalakan mimpi. Oh, oke. Yeah. Like Up the Dream. Jadi bisa diceritakan Pak buku pertama apa? Iya. Jadi mungkin sedikit apa sih Like Up the Dream atau kenapa sampai muncul ya. Itu berawal dari kejadian atau pengalaman saya pribadi sebenarnya ketika bulan Mei 2020 saat COVID. Itu kami beserta teman-teman itu membantu masyarakat sekitar kita. Itu di Makassar. Nah, pas saat saya membantu itu, kita bantu seseorang masyarakat di daerah Tudupuli. Itu kemudian kita kasih sembako dan bingkisan, tapi dia itu tidak ada reaksi apapun. Datar aja. Kita agak sedikit, loh orang ini kok dikasih sesuatu, diam saja, apa nggak butuh gitu. Tapi kebetulan di rumahnya itu kebetulan tidak ada lampu listriknya. Kemudian kita nanya, gitu nah, loh Bu, rumah ini nggak ada listriknya gitu. Begitu tanya gitu itu dengan semangat dia. Dengan semangat, saya nggak tahu lagi Pak harus seperti apa gitu. Sama sekali ya. Bahkan bercucuran air mata gitu. Saya pikir, kenapa gitu nah. Terus rupanya rumah itu dulunya ada listrik dari tetangga, terus kemudian diputus. Nah sekarang nggak ada lagi. Dia seorang ibu dengan anaknya, Bu Ita namanya, dengan anaknya kecil, suaminya itu merantau jauh gitu. Nah kondisi seperti itu. Terus saya berpikir sama teman-teman, ya masyarakat itu sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan sembako hari ini.
dia nggak butuh sembako. Yang dibutuhkan itu listrik. Coba kalau kita itu datang tadi itu membawa listrik, pasti dia bahagia, pasti dia senang karena itu. Tapi karena kita butuh membawa tadi itu sembako kurang gitu. Cerita case, kemudian saya tanya-tanya ke teman-teman, beberapa teman, kok ini bagus gitu nah. Coba kalau kita bisa gitu nah. Dan kebetulan kita kan kerjanya di PLN. Ada masyarakat yang belum punya listrik gitu nah. Dan saya yakin nggak punya itu karena bukan berarti karena dia nggak mau, karena dia sangat butuhkan. Tapi karena kondisi. Dan orang tidak mau itu kan bukan keinginan dia, itu bukan pilihan, tapi kondisi. Makanya terus kemudian saya cerita-cerita dengan teman-teman, ya Allah, gimana kalau dia ngadu kepada Allah gitu. Ya Allah, saya itu nggak punya listrik, ibadah saya kurang, anak saya nggak bisa belajar. Bukan karena nggak punya ya Allah, tapi nggak ada budaya orang lain. Masya Allah seperti apa gitu ya. Nah, adalah ngajak teman-teman, beberapa teman, kemudian kita pengen manfaatkan, kita pengen berdonasi dengan teman-teman semuanya untuk membantu. Singkat cerita, ide ini saya tawarkan lah kepada beberapa teman kita gitu. Mereka bukan disambut. Kebetulan kami mulai itu namanya di daerah Karibosi, daerah pelabuhan Makassar itu. Ya, cerita itu. Begitu kita mulai di sana, itu ada beberapa masyarakat itu pas kita melaksanakan kegiatan itu banyak kendala gitu. Terus saya bilang sama teman saya, coba namanya Pak Sarosaguni, bos, coba dicari situ itu. Jangan-jangan kita itu di situ ada masalah itu di kita itu. Ada nggak kebutuhan kita masyarakat? Akhirnya betul gitu, ada beberapa kondisi. Karena kalau di sebuah daerah, sebuah unit itu ada atau sebuah kampung ada permasalahan, salah satu tanda atau salah satu itu bentuknya adalah karena adanya ketidakpedulian orang mampu daripada yang tidak. Nah itu bisa jadi teguran. Kalau sisi kita berarti ada orang masyarakat yang nggak punya listrik, masih gelap, terus dia itu mohon kepada Tuhannya. Betul. Akhirnya kita laksanakan beberapa teman, kita ajak beberapa teman untuk berdonasi ya, terus kita pasangkan bersama-sama. Alhamdulillah ada solusi. Terus kita uji coba itu kemudian di 7 daerah, itu namanya daerah Pasangkayu, terus kemudian ada di Bombana, terus kemudian ada di Petabaka. Terus kemudian kita coba juga di daerah Sengkang, ada 7 daerah itu, kok tanggapannya juga bagus. Teman-teman tuh mau berdonasi, ini kan cuma dari donasi, ini dari donasi, bukan dari PLN, donasi pegawai. Karena hasilnya bagus, terus kemudian kita coba ke beberapa daerah lain. Kemudian alhamdulillah di Makassar waktu itu secara serentak 60 unit melaksanakan bersama. Hari ulang tahun RI ke-75 itu kita melaksanakan 75 titik. Dan ternyata hasilnya bagus dan tanggapan bagus. Teman-teman semangat. Setelah itu kemudian kita ajaklah daerah lain. Saya dari Makassar, kita ajaklah mulai dari Sumatera Barat di Junjung, kemudian di Solo, terus kemudian di Kalimantan Timur itu ada di Tarakan, di Tanjung Selor, ada di Bero, terus kemudian di Jawa itu ada di Kartosuro, kemudian ada di Solo, di Sragen, gitu ya. Ada di NTB itu ada di Bima, kemudian di Papua ada beberapa tempat lah. Kita mulai kegiatan. Nah, ini udah mulai berjalan terus. Setelah berjalan, kami pengen sekali bahwa energi positif, kegiatan positif ini kemudian ini juga diketahui yang lainnya. Salah satunya itulah saya bukukan. Cerita pertama. Berarti ini serangkaian cerita. Secara swadaya dari karyawan PLN yang kemudian dibukukan. Iya, gitu. Jadi ini sebenarnya donasi dari pegawai untuk membantu masyarakat gitu untuk dapat listrik. Nah, kemudian cerita dari teman-teman itu kemudian kami bukukan. Gitu. Termasuk buku ini. Termasuk buku ini. Makanya kalau di sini ada nggak cerita-cerita soal Aceh misalnya? Ada. Apa saja? Ada contoh misalkan. Ini ada di teman-teman di Loksukon. Loksukon Jawa Utara. Ya. Loksukon itu ada manajer kita namanya Mbak Munah. Dia tuh membantu masyarakat, donasi dia membantu masyarakat. Terus gimana respons itu sampai menangis dan sebagainya itu kita ceritakan. Demikian juga ada cerita di sini yang kita laksanakan di mana? Di Molabo. Itu major unitnya sana, itu donasi terus kemudian melaksanakan kegiatan bersama dengan Kajari. Itu juga ada. Terus kemudian kita laksanakan juga di Sabang. Itu kegiatan-kegiatan yang untuk mengaliri listrik. Ya, jadi dari pegawai berdonasi terus kemudian untuk mengaliri masyarakat. Nah, itu kan biasanya ada kesan tertentu. Kayak tadi itu begitu dinyatakan itu ex korban tsunami, saya menangis tuh. Saya menangis karena dia saking tadi itu yang ada di Sigli tadi ya. Itu sampai nangis itu waktu ditanya sama Pak Kajati. Nah, itu kan hal yang seperti itu. Ini kan sesuatu yang memang bisa menyentuh masyarakat dan itu sangat bermanfaat. Nah, itu yang
Karena ini menurut saya hal yang baik dan perlu masyarakat luas juga tahu. Terus ini juga sekaligus sebagai bentuk penghargaan bagi teman-teman semuanya, makanya kita angkat. Terus kemudian menjadi sebuah literasi. Jadi ini kisah-kisah yang semacam kolaborasi antara karyawan PLN dengan stakeholder atau masyarakat setempat yang belum memiliki listrik. Iya. Lalu kawan-kawan PLN memberi listrik kepada masyarakat setempat. Iya, gitu betul. Dan itu secara swadaya, bukan negara, swadaya. Swadaya itu sumbernya dari donasi pegawai. Makanya tidak banyak, misalnya satu daerah itu kadang cuma 1 atau 2, tapi kan bisa rutin setiap bulan. Betul. Nah, itu cerita-cerita indah tadi itu, cerita-cerita berbagi kebahagiaan. Ada di sini semua ya. Itu kita tuliskan itu. Gitu. Tapi Pak, ini saya kemarin jumpa dengan Fahmi dengan kawan Pak Lukman juga. Tapi saya dapat informasi dari adik-adik di Bandar juga. Ini buku bagus. Tapi kemudian saya dengar ini ditulis oleh orang yang sama, di layout oleh orang yang sama, diedit oleh orang yang sama. Ini bagaimana ceritanya nih? Semuanya Bapak kerjakan sendiri ini. Gimana nih? Ya, karena ini kan dari niatan kita ya, niatan kita untuk berbagi gitu. Saya manfaatkan waktu sebenarnya, waktu. Dari cerita-cerita yang bagus itu kemudian kita tulis, kemudian kita buat layoutingnya, kita buat kemudian ini juga kita coba desain ulang sambil kadang-kadang memang ada juga teman-teman yang ngasih masukan sebaiknya seperti ini, koreksi ini. Terus kemudian kalau yang nggak bisa misalnya kayak cover ini kan saya nggak bisa. Itu ada teman namanya Franklin, teman kami sejak awal ya di Makassar itu dia nanti akan buatkan gitu. Terus nanti ngikutkan. Terus kadang-kadang juga ada teman lain, Pak bagusnya kalau desain itu kayak gini Pak gitu. Ini kami sambil desainnya malam. Sambil berjalan aja ya. Berjalan dilaksanakan seperti itu. Ya. Jadi ini proses cerita, kemudian klasifikasi bab, semuanya Bapak kerjakan sendiri juga. Iya. Sedap kali Bapak ini. Saya jarang sekali menemukan talenta seperti itu, Pak. Enggak, ini mungkin kami memanfaatkan itu ya. Jadi gitu. Saya sudah sejak 2007 bergerak di penerbitan. Jarang sekali Pak, menurut jujur Pak, saya menemukan penulis merangkap desainer, merangkap editor, merangkap layouter, jarang sekali. Luar biasa Pak. Dan lalu kedepannya mau bagaimana Pak? Apakah ini mau dilanjutkan cerita begini atau ada rencana berikutnya? Soal mendokumentasikan cerita-cerita. Ini judulnya Listrik untuk Menyalakan Mimpi. Judulnya. Ini gimana kok bisa muncul anak judulnya Light Up the Dream, Listrik untuk Menyalakan Mimpi? Kalau judul itu waktu di Makassar, jadi ceritanya itu saya punya teman 2 namanya Bagus Daka sama Pak Satrio. Setelah saya cerita gitu itu anak muda 2 kan bisa anak muda itu kan pikirnya itu kan langsung gitu ya. Terus saya bilangin, Mas aku pengen dibantu masyarakat bahwa gimana masyarakat yang sehari belum punya listrik itu punya listrik. Gimana kemudian yang kemarin kesulitan, apalagi di masa COVID itu harus ada listrik, dia itu nggak punya. Kalau listrik nggak punya, sinyal nggak ada pager kan kasihan. Gimana ya gitu? Ya dia bermimpi seperti itu, Pak. Kalau bisa namanya keren. Langsung dia bilang, Pak listrik menyalakan mimpi. Yang satu bilang Light Up the Dream. Cocok juga ya, kayak barat-baratan. Oh iya cocok Pak itu. Itu branding. Branding yang memungkinkan ke sana itu. Tapi kemudian ada pesan kuat sebenarnya yang ingin disampaikan itu bahwa sebenarnya setiap kita itu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat sesuai dengan bidangnya. Betul. Kenapa gitu? Karena kami itu hari ini bekerja di PLN, maka kami juga harus mengupayakan bahwa masyarakat itu ada mendapat manfaat. Kan yang mendapatkan masyarakat itu bukan hanya mampu aja, tapi termasuk yang nggak mampu. Maka tugas kami atau berikutnya tanggung jawab kami secara moral itu adalah orang yang nggak mampu itu juga perlu mendapatkan. Kalau memang tidak bisa sendiri, ya kita bersama-sama. Gitu. Saya yakin kok sangat memungkinkan. Nah, bayangan saya kalau kami dan tim atau kami semuanya lah orang PLN itu mengusahakan listriknya. Kami berharap nanti teman yang lain itu bisa, misalkan contoh misalkan di sini. Oke, ini ada masyarakat yang nggak mampu, listriknya dari kami. Nanti teman-teman yang di karya itu misalkan jalan dan sebagainya lah, bantuan. Nanti teman-teman yang di komunikasi misalkan tarik sinyal dan sebagainya. Teman-teman yang di pertanian mungkin mengusahakan terkait dengan bibit dan sebagainya gitu. Kan insya Allah ini juga menjadi selesaikan. Jadi minimal kami menyelesaikan bagian kecil dari kehidupan masyarakat. Yaitu listrik. Ya, ada ruang-ruang kosong, ada tempat-tempat marginal masyarakat yang belum tersentuh. Nah, ini kami coba gitu ya untuk bisa memberikan sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan apa yang di kita gitu. Nah, ke depan apa rencananya, Pak?
Apakah mau melanjutkan seri buku ini atau ada agenda yang lain? Kalau yang pertama kegiatannya dulu, kegiatannya terus dilaksanakan ya. Oh. Jadi ini terus kita mengajak seluruh teman-teman kita PLN dan tentunya juga masyarakat untuk bisa membantu masyarakat. Kalau kami tetap program tetap, nah, kalau buku insya Allah nanti juga akan kita lihat dan kemungkinan ya lanjut karena yang ditulis itu sekaligus sebenarnya bentuk apresiasi bagi teman-teman kita yang di sana. Contoh misalkan ada teman di Merauke hari ini ngajak kegiatan, terus kita tuangkan, nanti kita kirim ke sana. Kami tulis apresiasi juga. Itu apresiasi gitu ya. Terus tadi ada teman yang di Tual, kan sama itu. Tual itu dia akan bilang langsung kita sampaikan, kan biasanya kita capture, kita foto, kita kirim gitu. Nanti kalau memang sudah kita perbanyak, biasanya kita kirim juga gitu. Dia bilang, wah makasih Pak ya, mau situ. Dia itu menyemangati mereka untuk beramal soleh, untuk membantu masyarakat. Saya pikir kan hal yang sangat positif. Terus kalau yang bab kedua ini kan contoh itu mengetuk pintu langit di tanah Pasundan. Nah ini contoh itu cerita memang yang ada di Pasundan karena kemarin mengadakan kegiatan dan itu setelah dilaksanakan kegiatan dan sampai hari ini itu konsisten setiap minggu sekali unit itu ngadain walaupun 1 atau 2 tapi rutin itu. Kan menurut saya hal yang bagus kalau memang itu bisa memberikan nilai positif, bisa memberikan kebaikan berikutnya. Kenapa tidak gitu. Nah, kami gitu. Insya Allah ini tetap jalan dan yang buku lain juga jalan insya Allah. Tapi minimal Pak, kalau enggak di ini sekarang mungkin bisa pakai e-book Pak. Buat e-book bisa di-share untuk kawan-kawan yang jauh ya. Iya, insya Allah. Oke, dahsyat Pak. Sampai appendix pun ada nih, indeks pun ada. memudahkan orang nyari ya. Walaupun appendixnya itu dari nama orang dan nama tempat. Nah, tapi minimal mereka sudah tahu. Semelu bila bilang oh kami ada itu nih. Sabang ya ada gitu. Tapi biografi Bapak sini nggak ada Pak ya? Biografi penulis ada? Kecil lah paling belakang ada. Oh ada ya? Saya belum lihat. Kecil. Oh ada ya. Ada. Singkat. Okay. Pak kita beralih ke sisi listrik Pak ya. Boleh. Secara umum bagaimana listrik di negara kita? Apakah sudah mengaliri semua warganya atau bagaimana? Kalau rasio elektrifikasi sebenarnya saat ini sudah 99,8 artinya sebagian besar masyarakat Indonesia itu sudah dapat 99. Nah, ukuran 99 itu kalau kita kan sebenarnya melihat dari desa terlistriki. Ya mungkin masih ada yang masih kecil atau masih rendah itu satu daerah sekitar Papua ya, Papua kemudian Maluku gitu, kemudian Kalimantan Utara itu juga masih kurang ya, Nusa Tenggara Timur masih kurang. Tapi secara umum kita sudah sekitar 99,9%, sudah lumayan hampir semuanya. Memang kenapa belum 100%? Karena kan desa ini bertambah terus dan kami juga mengupayakan semua tadi itu. Nah mungkin kalau kaitannya dengan buku ini sebenarnya secara rasio itu sudah, tetapi saya yakin sekali di antara kampung ini sudah, dusun ini sudah, atau sini kecil ini sudah. Tapi biasanya itu di antara rumah itu masih ada 1 atau 2 yang belum. Nah itu yang menjadi target kita untuk bisa membantu lah kalau memang dia nggak mampu. Kalau memang dia mampu ya memang saya kira sudah dapat listrik insya Allah. Kalau Aceh bagaimana? Kalau Aceh kita secara persentase sudah sekitar 99%, sebenarnya sudah sama, tapi memang masih ada beberapa kampung, beberapa daerah ada yang belum. Terus ya tadi itu Pak, RT-nya sudah, RW sudah, tapi masih ada, itu, ya ada beberapa yang belum. Karena contoh aja, selama kita di sini kan yang sudah tersambung dengan program ini kan ada sekitar 526, artinya masih ada juga ya. Dan ini akan terus kita maksimalkan ya. Soal energi Pak, soal kata ada banyak kemarin kita podcast juga dengan salah satu pensiunan PLN juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya energi listrik Aceh itu surplus. Tapi sisi lain pada momentum tertentu misalnya listriknya padam misalnya. Nah ini di mana salahnya Pak? Mungkin kalau berbicara seperti itu mungkin sedikit agak teknis ya. Kita berbicara sistem secara keseluruhan Sumatera. Karena Sumatera itu sudah terhubung jadi satu. Mulai dari Lampung sampai Aceh terhubung. Transmisi kabel besar itu. Jadi sebenarnya kita itu ngalirkan ke sana gitu, satu gitu. Nah, kalau dikatakan bahwa surplus, kalau kita lihat pembangkitannya dengan kebutuhan itu surplus. Karena kita itu hari ini ketersediaan pembangkitan kita itu sekitar 1.100, sementara beban kita itu kan baru sekitar 500-600. Makanya dikatakan surplus itu. Karena memang kita itu dalam kondisi normal, pembangkit
pembangkitan kita itu yang terpusat di Nagan Raya, kemudian Arun itu memang sangat cukup. Tetapi jangan lupa bahwa ini kan perlu dimasukkan ke dalam sistem dulu, sistem besar dulu, ke dalam transmisi dulu, baru nanti bisa dialirkan gitu. Kalau kondisi normal, insya Allah sebenarnya sangat cukup ya. Nah makanya yang hari ini atau kedepannya yang menjadi prioritas kita di PLN itu adalah memperkuat sistem transmisinya. Transmisi yang tinggi itu Pak, kabel yang tinggi itu. Dan itu yang posisinya di Sumatera Utara atau di kita? Di kita. Oh, dari supaya terhubung mulai dari Sumatera Utara ke sini itu saat ini kan baru terhubung itu satu. Kalau si timur itu kan dari Pangkalan Susu nanti masuk sampai ke Langsa gitu ya, itu timur tembus sini. Terus kalau di sisi barat itu nanti sampai Subul Salam. Nah, belum sampai sini. Sampai Subul Salam. Gitu ya. Terus nanti Subul Salam terputus mau Labuh itu nanti baru terhubung sini. Sisi tengah itu baru sampai Kota Cane itu. Nah, ini nanti mestinya terhubung. Sehingga kalau terhubung jadi satu, begitu nanti ada permasalahan satu itu langsung bisa supply. Cuman kalau enggak, maka dia terputus, ya dia akan berhenti itu. Jadi sekarang PLN sudah mengupayakan itu. Ya, ini sedang diupayakan sisi barat itu. Insya Allah dalam waktu dekat itu nanti dari Kota Fajar ya, Fajar sampai Bangpidi itu insya Allah tersambung. Nanti akan sampai ke bawah ya. Nah, ini yang diperkuat. Artinya perkuat supaya nanti kalau ada apa-apa itu jadi satu lebih kuat. Nah, ini yang menjadi prioritas di kita ya. Sehingga makanya tadi karena sistemnya itu jadi satu, melihatnya tidak bisa kok parsial gitu enggak, kan jadi satu. Jadi sudah ada integrasi semua. Jadi sudah terhubung semuanya. Jadi soalnya sebagaimana di Aceh juga harus terhubung antara satu ini dengan yang lainnya. Itu nanti terhubung. Nah, saat ini menghubungkannya itu yang paling dekat kalau sisi barat itu kan dari Sigli itu ada jaringan ke yang tinggi sampai ke Molaboh. Tapi nanti Molaboh itu baru saya bilang PD. Nanti akan dilanjutkan ke bawah. Terus nanti akan ditambah perkuat yang antara Sigli ke atas sampai ke sini, sampai ke Banda Acehnya. Termasuk nanti yang sedang diupayakan supaya nanti Banda Aceh itu yang sisi barat yang Longasa itu juga bisa terhubung. Nah, ini kan perlu supaya nanti kalau sudah sistem ring gitu, kalau ada gangguan salah satu sisi itu bisa nutup. Ini yang sedang dimaksimalkan ya, masuk di perencanaan kita. Kemudian menyangkut dengan apa istilahnya Pak? Orang yang memakai listrik tapi nggak terdeteksi. Apa istilahnya? Pencurian listrik atau daya atau apa? Atau gimana sekarang? Oh ya, apakah masih dominan di kita? Kalau dikatakan dominan sih, menurut saya insya Allah enggak ya. Tapi masih ada. Nah, tim kita justru melaksanakan itu setiap hari itu sebenarnya tim kita di masing-masing unit itu ada yang berjalan untuk meriksa tadi itu. Sudah memiliki alat untuk mendeteksi bahwa ini pencurian, ini apa ilegal. Alatnya itu kita cek langsung di pelanggan. Langsung jadi, ke lokasi. Dicek lokasi. Karena listrik kan kita lewat kabel ya, lewat kabel penghantar gitu, dicek ke lokasi, dicek ke beberapa rumah secara ini terus menerus dilaksanakan seluruh pelanggan. Ini sebenarnya juga sebagai upaya kita untuk bisa memberikan layanan lebih baik karena listrik itu kan ibarat ini api, terus kalau tidak ada pengaman yang baik, ini nanti akan menjadi masalah. Makanya kita perlu cek agar instalasinya sesuai dengan ketentuan. Kalau yang paling gampang itu ketika sambungan langsung tidak melalui alat ukur atau alat batas tadi itu, begitu nanti ada short, ada sambungan itu dia akan terhubungan singkat, bisa jadi nanti kebakaran segala lain. Itu kita nggak menginginkan. Makanya tim kami yang berjalan itu atau yang setiap hari berkeliling, setiap hari mengecek itu sekaligus memastikan bahwa listrik ke pelanggan itu juga aman. Aman. Jadi sesuai ketentuan, aman gitu loh. Itu kalau bahasa kita ya. Tapi mungkin kalau bahasa Ustadz beda lagi. Ini bahasa Ustadz lain lagi. Kalau bahasa Ustadz mungkin kan nanti kalau dia makainya tidak sesuai standar ya ilegal lah gitu. Kasihan nanti ditagih malaikat di akhirat gimana gitu. Kamu makai nggak bayar di akhirat nanti kita bingung bayarnya kemana ya. Karena kita banyak sekali strategi Pak. Ini warga negara kita ini. Pak, sekarang inovasi apa lain yang sedang digagas oleh PLN Aceh supaya jangan mati lampu? Kalau di kita tentunya Pak bahwa di kita kalau secara sistem kita sedang optimalisasi untuk ini teknis sekali ya terkait dengan pengolahan defense scheme. Terus kita juga ada beberapa peralatan yang kita pasang untuk mendeteksi dini terkait dengan antisipasi kalau terjadi gangguan ya. Jadi beberapa teman kita itu di sistem pengaturan itu sudah mulai misalkan ada indikasi bahwa nanti akan terjadi gangguan sebelumnya gitu ya. Itu sudah ada. Harapannya
pemeliharaan dini itu segera diatasi. Contoh misalkan ternyata ada pohon yang dekat, itu segera ada informasi bahwa nanti di sana itu sudah ada dekat, segera laksanakan. Tapi kalau kayak kemarin bencana rebah ya nggak bisa, Ya, gitu. nggak bisa. Tapi minimal itu yang dilaksanakan ya, pelaksanaan kita. Terus kemudian bahwa sekarang juga peralatan-peralatan yang dipakai, kita sudah banyak memanfaatkan sistem otomasi. Jadi di penyuluhan kita itu udah mulai ini agak teknis ya. Itu kita di poin-poin itu sudah pakai otomasi. Nah itu untuk memastikan bahwa dari sisi suplainya, dari sisi power quality-nya, dari setikanya juga semakin baik. Termasuk efisiensi berarti Pak? Efisiensi ya jelas Pak, efisiensi juga, perbaikan kualitas ya, kualitas depan juga, terus keandalan juga. Nah itu tentunya kami harus terus berbenah karena semakin hari itu kan juga semakin banyak yang dibutuhkan masyarakat kualitas baik. Termasuk ini Pak, sekarang optimalisasi pelanggan untuk memanfaatkan listrik. Sebagai contoh gini, kita barusan itu teman-teman di Sigli itu ada sebuah program gimana kemudian petani garam itu yang kemarin itu manual itu kemudian coba didampingi, terus termasuk memanfaatkan dia yang dulunya pakai pompa itu kemudian sekarang sudah pakai listrik gitu ya. Terus kemarin kami juga coba jalan Pak, itu ke daerah Lampung masuk sana itu kan banyak sawah yang kering ya. Nah di beberapa tempat itu sudah mulai dia itu sumur pompa. Cuman kami nanti perlu kerjasama dengan beberapa institusi untuk melihat celah air di mana sih supaya nanti bisa pompa itu. Atau ini juga sedang kita laksanakan teman-teman untuk melaksanakan itu agriculture, itu orang-orang atau masyarakat yang hari ini usahanya itu mulai dengan agriculture, dengan yang buah naga, terus itu gimana kemudian manfaatkan listrik. Karena di tempat lain sudah, tempat kami yang lama di Makassar itu sudah banyak bahwa pengusaha bawang, pengusaha untuk buah naga, segala itu manfaatkan listrik. Hasilnya lebih banyak, gitu ya, lebih cepat. Nah, contoh, ini sekarang sudah kita mulai di beberapa tempat. Harapannya dengan inovasi seperti itu bisa membantu masyarakat. Kan kita pengen sekali apapun yang kita laksanakan itu bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Nilai tambah, betul. Dan secara umum Bapak melihat energi listrik Aceh bagaimana ke depannya? Kalau ke depan menurut saya sangat prospektif ya, karena sini sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Sini itu punya besar. Contoh misalkan banyak kawasan yang belum digarap sini itu. Contoh Pak. Contoh misalkan kawasan ekowisata itu belum tergarap ya. Padahal itu luar biasa. Dan itu nanti kan beberapa daerah itu kan itu ya. Terus kemudian kita juga mempunyai lahan yang cukup luas. Demikian juga tambang, ada potensi-potensi yang banyak. Sawit juga banyak tuh. Ini kan perlu dikembangkan. Nah, saya kira kok ke depan itu kami sangat optimis bahwa kebutuhan energi semakin banyak dan kami juga harus memberikan support semakin baik. Ke depan Pak, jadi cerita-cerita soal yang menyentuh tadi khusus Aceh Pak, ini menarik juga nih. Supaya cerita-cerita soal bagaimana keterlibatan kawan-kawan atau karyawan dari PLN, cerita-cerita bagaimana kampung-kampung yang tidak ada listrik, misal di Aceh Timur kedalaman sana. Nah itu kan menjadi sesuatu yang penting juga Pak, supaya light up dream ini betul-betul jadi kenyataan Pak. Jadi sepertinya harus ada buku khusus Pak soal bicara cerita-cerita kemanusiaan untuk Aceh. Jadi gimana nih Pak? Sebenarnya sangat memungkinkan karena kami pernah juga menulis terkait dengan penugasan saya di Krayan. Krayan itu perbatasan Indonesia Malaysia di Kabupaten Bukan sekarang. Itu di tengah-tengah Pulau Kalimantan tengah itu. Itu kan daerah sangat sulit ya. Kami pernah mendapatkan penugasan di sana dalam waktu pendek harus ada listrik di sana. Itu dengan segala upaya dengan seluruh teman, dengan stakeholder gitu ya, itu alhamdulillah bisa ada ya, dan sampai sekarang bisa dinikmati. Itu kan luar biasa sekali. Gimana kemudian mengentaskan masyarakat yang sudah sekian puluh tahun merdeka tapi listriknya belum ada, sangat terbatas, itu kemudian bisa dapat, itu kan luar biasa. Dan saya pikir apakah di sini itu saat bisa dilaksanakan itu, kenapa tidak gitu. Menurut saya kok hal yang baik. Kalau memang itu baik untuk masyarakat, baik untuk bangsa negara kita, menurut saya juga nggak apa-apa. Dan kalau nulis ini kan ini pengalaman Pak. Insya Allah karena semua itu hampir buku kami itu sebenarnya kan sedikit banyak itu pengalaman pribadi sebenarnya. Pengalaman terjun nanti ditambahi teman-teman. Tapi
yang sebagian besar itu adalah pengalaman kita untuk melaksanakan aktivitas, pengalaman kita kemudian untuk bersama-sama dengan masyarakat untuk bisa memberikan nilai tambah, itu yang coba kita tuangkan. Artinya penuangan setiap itu. kegiatan nggak boleh sia-sia, tetap harus direkod Pak ya, harus ditulis ya. Sebagian ini ya. masih sebagian ini ya? Sebagian. Karena memang ada beberapa yang nggak masuk, yang terlewatkan juga. Ya memang belum digarap itu, masih sebagian yang terutama yang kami garap itu saat ini adalah yang berkaitan dengan masyarakat ya, masyarakat dan terbatas itu. Yes. Baik, makasih Pak Muzakir Salman, luar biasa kehadiran Bapak di studio Soko TV. Ini apresiasi kami dan tentu saya percaya nih kalau komandannya sudah nulis, tim yang lain pasti cemburu nih kalau nggak nulis. Insya Allah. Makasih Pak Muzakir. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.